Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di vlog biologi aku yang kedua. Untuk kalian yang belum nonton vlog biologi aku yang pertama, aku kasih linknya di deskripsi box ya, agar kalian bisa tahu berbagai macam jamur yang ada di sekitar rumah aku. Walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap produktif dan kreatif. Dengan cara kita yang produktif dan kreatif ini, kita tidak akan menjadi anak yang pemalas. Dan jangan lupa juga untuk kalian tetap olahraga kecil-kecilan seperti lari, bersepeda, dan lain-lain, agar tubuh kita selalu sehat dan tidak menjadi sarang kuman. Ini vlog biologi aku yang kedua. Untuk kalian yang baru pertama kalinya ketemu sama aku, hai, salam kenal. Aku Alda Gata. Di sini aku bakalan ngajak kalian untuk bersepeda di sekitar rumah aku aja sih, untuk mengenal berbagai macam divisi kingdom plantae. Sambil aku bersepeda, aku bakalan ngejelasin ke kalian. Sebelum kita mengenal lebih dalam, yang harus kita ketahui yaitu kingdom plantae memiliki 3 divisi. Yang pertama ada Bryophyta, yang kedua ada Pterodophyta, dan yang terakhir ada Spermatophyta. Dan kingdom plantae sendiri adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Setelah kita berlama-lama bersepeda, alhamdulillah sekali kita menemukan tumbuhan paku-pakuan atau yang disebut juga Pteridophyta. Ini adalah tumbuhan paku-pakuan. Ia sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Tumbuhan paku tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ia memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, berbentuk bervariasi. Ada yang berbentuk perdu atau pohon. Yang ketiga, berklorofil dan berspora. Yang keempat, bersifat autotrof. Yang kelima, memiliki berkas pengangkut xilem dan flum. Yang keenam, mengalami pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Yang terakhir ada hidup secara higrofit. Struktur tubuh tumbuhan paku yaitu yang pertama ada akarnya berupa akar serabut. Yang kedua, batang paku kebanyakan berupa rizom. Yang ketiga, macam-macam daun pada tumbuhan tersebut dibedakan menjadi 2 berdasarkan ukuran dan berdasarkan ada tidaknya sporangium. Dan ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan paku-pakuan atau yang biasanya juga disebut Pteridophyta. Yang kedua, aku nemuin tumbuhan lumut atau yang biasanya juga disebut dengan Bryophyta. Nah, sekarang kan masih musim hujan nih, jadi pasti banyak sekali Bryophyta yang tumbuh karena ia tumbuh pada tempat yang lembab. Bryophyta juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat makrokopis. Yang kedua, belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Yang ketiga, mengalami pergantian keturunan. Yang keempat, reproduksi seksual dengan penyatuan gamet. Yang kelima, reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan gema. Dan yang terakhir, ia tumbuh pada tempat yang lembab dan basah. Ternyata lumut juga memiliki struktur tubuh. Yang pertama, tubuhnya bersifat multiselular atau bersel banyak. Yang kedua, sel-sel tersusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang ketiga, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan flum. Yang keempat, akar belum sempurna dan masih berupa rhizoid. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama ada lumut daun, lumut hati, dan yang terakhir lumut tanduk. Yang aku kasih lihat ke kalian ini adalah lumut daun, mempunyai batang dan daun semu yang berdiri tegak. Dan ini adalah cara perkembangbiakan Bryophyta atau yang biasanya juga disebut dengan tumbuhan lumut. Dan yang terakhir adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Dan kali ini aku memilih Angiospermae. Angiospermae juga dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama,
tumbuhan dikotil. Yang kedua, tumbuhan monokotil. Dan kali ini aku memilih tumbuhan dikotil karena matahari termasuk dalam tumbuhan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu yang pertama, biji berkeping dua. Yang kedua, akar tunggang. Yang ketiga, akar dan batang berkambium. Yang keempat, tulang daun menyirip. Yang kelima, bagian bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Oh iya, bunga matahari ini tumbuh hingga tinggi, maksimalnya sekitar 3 meter. Tumbuhan ini memiliki struktur fisik loh yang sangat indah sekali, terutama ketika bunganya mekar. Ciri morfologinya, yang pertama, batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus. Yang kedua, akar bunga ini memiliki tekstur halus dan lebat. Yang ketiga, daunnya rata-rata sepanjang 15 cm dan 12 cm lebarnya. Yang keempat, bunganya sangat indah sekali ketika mekar. Yang kelima, biji bertekstur kasar. Dan ini adalah klasifikasi bunga matahari. Sekian video dari aku, semoga kalian bisa lebih membandingkan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf bila aku ada salah dalam pengucapan kata. Oh iya, kalian juga boleh loh ngasih aku kritik dan saran agar kita sama-sama belajar. Bye, sampai ketemu lagi di vlog biologi aku selanjutnya.